Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kayaknya belum kompak. Yang hadir kurang lebih ada 1000 orang, yang jawab cuma 40 orang. Saya sumpahin rupanya. Yang jawab salam, kalau punya sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Aminnya juga sedikit juga itu. Yang jawab salam, kalau punya urusan mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang jawab salam, mudah-mudahan ibu-ibu di sini pada berangkat haji. Kalau nggak jawab salam, hati-hati suaminya nikah lagi. Amin ya Bapak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ya, lemes banget jawabannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gadis ayu bikin gemes, apalagi terusannya, bawa nampan gaunnya anyar. Saya datang ke sini agak layu dan lemes karena belum dibuka soto Anjar. Jadi agak-agak lemes, saya datang ke sini langsung aja. Maka yang paling mulia, yang Allah muliakan, para alim ulama, asatidah, sepuh bidan sepuh, para orang tua tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul qaryah, Bapak Lurah. Mudah-mudahan Allah karuniakan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah junjung tinggi. Karena mau nggak mau secara hierarki kepengurusan masih wakil dari Bapak Presiden, Bapak Lurah yang ada di sini. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah 2024 diangkat jadi Menteri Urusan Peranan Wanita. Yang saya muliakan Bapak RT, Bapak RW, dan yang paling juga mulia yaitu Abang Haji Asmadi. Tadi saya kenalan nama beliau, Ketua Masjid Nurul Iman, Nur Cahaya, Iman Keyakinan. Mudah-mudahan keyakinan akidah kita
dikuatkan karena mendapatkan cahaya dari berkahnya masjid yang nanti insya Allah akan dibangun sampai 4 lantai. Maka doakan Bunda Hajah Mahendri dapat lagi, beliau bukan hanya anggota DPRD tapi menjadi DPRD RI pusat nanti. Dari kampung Indragiri Hilir ini harus ada yang sampai ke pusat. Oh, aminnya dikit sih. Ya Allah. Mudah-mudahan Bunda Hajah Mahendri SPI MAP Allah muliakan dunia dan akhirat. Karena asbabli dan al-mukarram Kiai Haji Muhammad Sofwan alias terkenal di YouTube Jaka Geledek, badannya kayak geledek, tambah montok, tambah berkah. Mudah-mudahan Allah karuniakan beliau sehat walafiat. Seluruh panitia yang sudah berjibaku, mohon maaf biasanya saya pakai kopi. Para panitia yang senantiasa capeknya, lelahnya untuk menjadikan acara ini sukses, mudah-mudahan dibalas pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur tak terukur kepada Allah yang punya sifat Rabbul Ghafur. Sampai detik ini Allah karuniakan nikmat tak terhingga. Jangan sampai kita lupa syukur kepada Allah yang sifatnya Rabbul Ghafur. Sebab kalau rasa syukur sudah luntur dan lentur, alamat hancur. Kemudian puja yang sudah terbiasa di dalam dada, jangan sampai kita lupa kepada Sang Maha Pencipta dan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini du'afa, diciptakan dari air hina, kemana-mana membawa kotoran yang ada. Kotoran enggak kita, Pak. Bajunya sih mahal, butik. Saya ini jahit dari tailor di Jakarta Timur, harganya kurang lebih 1,5 juta. Pakai jam juga agak sedikit mahal, karena mau ke Indragiri Hilir neng cariin jam yang agak mahal, biarin utang dikit nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi, kemana-mana saya bawa kotoran. Kalau sampai lupa kepada Sang Maha Pencipta, maka takut kita menjadi orang yang celaka. Puji yang sudah terpatri di dalam sanubari, kalau kata orang Jawa, ojo sampai lali. Sebab kalau sudah lali kepada Rabbul Izzati Jalali, alamat hati-hati. Kecilin volumenya, ehonya. Jangan volumenya, ehonya kecilin. Kalau kita lari kepada Zat Ilahi Rabbi, alamat balai. Nikmat yang Allah turunkan kepada kita dalam hadis Qudsi itu ada 100. Oh, tambah kecil. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ayah bunda itu ada 100. Yang 100 itu Allah bagikan darah. Tambah kecil ini suara saya, bagaimana ini urusannya? Ya Allah, mudah-mudahan besok di samping masjidnya bagus, dan sistemnya juga bagus. Amin. Bapak Ibu, Allah karuniakan, saya ulangi, Allah karuniakan nikmat kepada kita itu 100 dalam hadis qudsi. Sementara yang diturunkan ke alam dunia dibagikan kepada manusia, hewan, tumbuhan, binatang, jin, darat, laut, dan angkasa, itu cuma 1%. Dibagi-bagikan kepada Bunda Hajah Mahendri dan Bapak Ua, Bapak Ua, suaminya tercinta, Pak Haji Joni nggak hadir, mudah-mudahan kesini nanti bisa hadir. Dibagikan kepada Pak Lurah, Bapak Haji As,
Ahmadi dibagikan kepada Bapak semuanya, dibagikan kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam, Adam Semit, Adam Malik, Adam Gojek, Adam tukang kelapa, Adam tukang grab kalau di Jakarta, Adam tukang batu akik yang tukang gosok itu semuanya sampai ila yaumil qiyamah cuma 1%. Yang sisanya 99% Allah siapkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita bukan hanya ngitung nikmat, karena nikmat tidak akan mampu manusia manapun. Hatta Bill Gates, penguasa Microsoft di Amerika, keturunan Yahudi, paling kaya di dunia, dia ada yang bilang pencipta mesin kalkulator, mesin hitung, tidak akan mampu menghitung nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita hanya bersyukur kepada Allah. Maka ayat Bunda kan hafal ayatnya semuanya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum. Ini baterai yang ada di sini kayaknya habis. Ada lagi mic-nya enggak, Pak? Atau mic kabel nih yang enak. Kabel itu biasanya enak. Kabel kagak beli kalau kata Ustadz Gledek. Apa yang dimuliakan? La ya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Di sini mah saya ngaji pada diem aja. Giliran dangdut rame, giliran ngaji simpe meneng wae, giliran dangdut rame. Saya ulangi lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Belum kompak juga kayaknya. Kayaknya belum pada sarapan bapak-bapaknya ini. Ya Allah. La in syakartum, kalau ibu, kalau saya, kalau ayah anda semuanya mensyukuri nikmat Allah. Kalau punya mata dipakai untuk ibadah membaca Al-Quran. Ustaz, mohon maaf, saya masih sekarang baca Quran udah gak jelas. Ustaz harus pakai kacamata. Oh, udah gak jelas ya, kakek, karena kakek-kakek yang bilang. Saya mau tanya, kalau uang masih jelas berapa? Oh masih Ustaz. Ya Allah, giliran duit jelas, giliran Quran jelas. Maka mata ibu dipakai buat ngaji, berangkat. Ini berurai air mata, ainun bakat min khasyatillah. Mata ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya Allah, jangan dimasukkan fulan bin fulan ke dalam neraka. Memang kenapa bulu mata? Kata Allah sama bulu mata. Jadi bulu jadi saksi loh. Baru bulu mata. Kenapa bahaya bulu mata? Saya pernah dialiri air mata taubat tengah malam, berurai air mata, banyak dosa dan maksiat. Pulang dia kembali tabaya tubuh taubatan, taubat karena banyak dosa. Maka aku bersaksi ya Allah, jangan dimasukkan dia ke dalam neraka. Kata bulu mata satu, belum bulu-bulu yang lain. Maka oleh karena itu kan semua jadi saksi. Ini yang hadir di hadapan kita. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat kiraman katibin yang mencatat. Siapa yang mencatat? Munkar,
Dan Nakir mencatat bahwa saat ini ibu mengalahkan egoisme ibu. Ibu harusnya jalan-jalan kemana, ibu harusnya tugas, ibu harusnya arisan, ibu harusnya reunian. Bapak juga ada tugas, bapak juga ada pekerjaan. Tapi demi pengajian karena Allah ini saya akan hadir di Nurul Iman. Maka bapak dicatat pahalanya. Maka kita berdoa memohon meminta kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan perjumpaan kita ini salah satu manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. La azidannakum, kalau kata ilmu nahu, lamnya elam taukid, azidannya bentuk sigot fi'il mudhari, bentuk kata kerja yang punya dua waktu, hal dan istiqbal, sekarang dan akan datang. Azidanna ada nun ditasdid, nun taukid tsaqil, maknanya litahqiq, artinya pasti. Kalau bapak dan ibu, Bunda Hajah Mahendri anggota DPRD mensyukuri nikmat Allah, Pak Lurah dan juga semuanya ayah anda mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Bukan hanya sekarang, besok, anak cucu cicit kita, tapi nanti di yaumul kiamah Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Bukan hanya 1% di dunia, tapi di surga Allah yang seluas langit dan bumi 99% Allah akan berikan kepada orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak, jangan pakai pisang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena itu ya Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, diberikan mata bisa melihat, tapi bukan hanya melihat, dipakai ibadah kepada Allah. Diberikan telinga, bukan hanya mampu mendengar, tapi mendengar kebaikan. Diberikan mulut, bukan hanya ngomongin orang. Ada yang suka ngomongin orang enggak? Yang paling rajin ngaji ibu-ibu apa bapak-bapak? Ini harus dijawab dengan jelas. Yang paling rajin surpai, membuktikan, survei maksudnya. Yang paling rajin ngaji ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Kompak. Bapak-bapak jarang ngaji katanya. Kata ibu-ibu loh. Yang paling rajin ngomongin orang ibu-ibu apa bapak-bapak? Nah, bagaimana ini urusan ini? Hati-hati, jangan suka ngomongin orang. Ya Allah, bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di kalbu. Bu, hati-hati ngomongin orang, ngomongin keburukan orang. Lebih berat dosanya ketimbang berzina 40 kali. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hati-hati ngomongin orang. Pahala ibu habis, haji umroh ibu habis, ngaji habis, puasa habis gara-gara ngomongin orang. Bu, makanya kalau lagi mohon maaf di rumah, jangan terlalu banyak nonton sinetron, jangan terlalu banyak nonton TV. Buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tutup. Shadaqallahul azim. Habis duhur ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Habis asar ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Ya alhamdulillah, satu huruf dua huruf dihadiahi oleh Allah, diapresiasi oleh baginda Rasulullah. Satu huruf Quran
Quran 10 kebaikan, 1 huruf Quran 10 ampunan Allah, 1 huruf Quran 10 kebaikan dari Allah, diangkat derajat 10 oleh Allah. Bahkan punya penyakit obat dari Allah. Tadi yang dibacakan oleh Al-Mukarram Qori, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menjadikan keberkahan bagi kita semua, obat bagi kita semua. Makanya mudah-mudahan di sini ini tempatnya bukan tempat saatnya ijabah. Di kita tidak ada tempat ijabah, namanya makom ijabah. Tapi ada saatul ijabah. Tempat ijabah di mana? Mekah, Madinah, ketika sedang haji dan umroh, tawaf keliling Ka'bah, kemudian di mana di Multazam, kemudian di mana di Hajar Aswad, kemudian Safa dan Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Maka fa insyaallah setiap huruf yang dibaca, setiap huruf yang kita ngaji, Allah akan angkat derajat kita. Amin. Amin. Kok akhirnya pelan sih? Amin. Belum makan ya? Tadi Bang Ahmad belum? Sama. Tadi Haji Ahmadi sama saya bisik-bisik juga sih, naik satu ke Padang Panjang, kudanya abruk-abrukan. Please Ustadz Arsad kalau pidato jangan panjang-panjang. Perut saya udah keburukan, begitu katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu jangan lepas dari ngaji, syukur nikmat kepada Allah. Kita diberikan mata oleh Allah menurut ahli penelitian dari dunia kesehatan. Ngedipnya para bapak saja, ngedipnya ibu. Bu, 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 bu. Alhamdulillah. Ibu ngedip sehari semalam, menurut survei dari dunia kesehatan, dunia kedokteran, sehari semalam ibu ngedip ini 15.000 kali. Nggak terasa. Coba ibu punya suami ganteng, pokoknya kayak Bang Haji Ahmadi lah. Duitnya banyak, sarang waletnya banyak, terus perahu motor bootnya mewah-mewah, kebun kelapanya ribuan hektar, tapi beliau nggak bisa ngedip. Kira-kira bagaimana? Melotot aja begini. Maka nikmat mata akan terasa ketika sudah mulai tarahum, ketika sudah mulai lamur. Makanya sekarang nikmat Allah. Nah, nikmat teramat banyak, tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Biasanya MC bilang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Satu lagi, rukun itu di dalam Islam ada 3. Pertama rukun iman, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai wa yaumil akhir qadari wa syarrihi wa khairihi min Allah Ta'ala. Rukun Islam, an tashhada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa ita'uz zakah. Rukun Islam. Ada lagi satu rukun, rukun ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah seperti melihat Allah, tapi yakin kita tidak akan mampu melihat Allah, tapi yakin Allah Maha melihat kita. Nikmat iman, Islam, dan satu lagi nikmat, tidak akan tahu kita tentang iman, tidak paham tentang Islam, apalagi ihsan kita tidak akan tahu kalau tidak ada yang mengajarkan tentang iman kepada kita, kalau tidak ada yang mengajarkan tentang Islam kepada kita, kalau tidak ada yang mengajarkan tentang ihsan kepada kita. Tidak akan pernah ada masjid Nurul Iman di Tanjung Harapan, Kecamatan Gaung, Indragiri, Riau ini tidak akan pernah ada masjid ini. Belum titik saya ngomong, soalnya kopi belum saya minum, itu urusan. Bu, Bapak, tidak akan pernah ada masjid ini. Masjid Jogokarian yang bagus pada dunia di Yogyakarta, Masjid Kubah Emas
yang setiap kubahnya itu adalah emas. Masjid terbesar Istiqlal, Masjid Indah Atin di Taman Mini Indonesia Indah, Masjidil Haram di Mekah Mukarramah tidak akan pernah ada, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina tidak akan pernah ada kalau tidak ada baginda Rasulullah Muhammad. Hati-hati loh, orang yang pelit medit mereka hese cap jahe untuk kasiran heserek merek keket mengkene pantat kuning maraki bahil ketekut lengkap banget itu adalah orang ketika disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah orang pelit. Maka sekali lagi kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo salawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pergi haji ke tanah suci sedang tawaf keliling Ka'bah, ibu di sini sedang mengaji, harap kita mendapat berkah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dagang batik ke kota Tasik, dagang ayam, dagang sapi, ibu di sini cantik-cantik, paling pojok mirip poati. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah, nanti kita sholawat lagi ya Bu ya. Dan sekarang udah kayaknya udah mau hujan nih. Jangan lama-lama, usaha berjemuran saya ini lagi belum diambil semua ingat jemuran. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj itu adalah minal Masjidil Haram ilal masjid, dari masjid sampai masjid. Ibu, di Jakarta itu banyak akuarium yang tempat ikan. Kalau di sini mah kan udah kebanyakan ikan, ngapain punya akuarium? Maksud saya, kalau ikan sudah jauh dari air, biasanya ikan itu alamatnya apa? Alamat mati ikan kalau jauh dari air, ya enggak? Manusia kalau sudah jauh dari masjid, alamat mati. Belum titik saya ngomongnya. Mati hatinya, mati pikirannya. Sementara di dalam tubuh ini, inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluha jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh. Ala hiya al-qalb. Di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau darah itu baik akan baik, ngomongnya baik, ucapannya baik, keputusannya gak baik, dalam keluarganya baik, dalam bersosialisasinya. Tapi kalau punya ini darah buruk, akan buruk kata-katanya, akan buruk perilaku kepada istrinya, akan jelek sopan santun kepada suaminya, akan melunjak kalau punya anaknya. Apa itu? Dia alahia al-qalb, hati. Makanya kalau ini
Jadikan masjid sentra pendidikan, dijadikan masjid ini sentra keilmuan, dijadikan masjid ini sentra pengajian taklim, maka insya Allah hati kita tidak akan mati, Ibu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala gishawatu wa lahum adabun. Khatamallah, ini Allah menutup ala qulubihim, hatinya ditutup, wa ala sab'ihim, telinganya tuli, wa ala absarihim, matanya buta. Kenapa hatinya tertutup? Azab yang besar, bukan penyakit corona. Musibah yang besar bukan kemiskinan. Musibah yang teramat dahsyat bukan kematian, tapi hati kalau sudah tertutup dari agama, dari hidayah, itulah musibah yang sangat besar. Maka apresiasi Asep pribadi kepada pengurus masjid, alhamdulillah, kepada Bunda Hajah Mahendri sudah difasilitasi untuk apa? Untuk peringatan Isra wal Mi'raj ini, supaya kita tidak lupa kepada Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kita ini sebentar, Bu. Pak, saya sampaikan kemarin di kediamannya Ibu Hajah Mahendri, saya ulang-ulang lagi kalimat ini. Nabi Adam alaihissalam usianya 970 tahun. Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Musa 125 tahun. Nabi Isa 33 tahun di alam dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 63 tahun. Kalau kita pergi ke Raudhah, ke Madinah, berziarah ke makam baginda Rasulullah, mudah-mudahan ibu yang sudah haji, hajinya mabrur. Ini sang sistem mati-matian, mudah-mudahan cakep, amin. Aduh, jadi capek soalnya ini kencang kulit ini nih, kulit. Ibu, mudah-mudahan bapak yang sudah haji, hajinya mabrur, amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat bisa berangkat, amin. Ketika kita berangkat haji, kita pergi ke Madinah, ada makam baginda Rasulullah, dimakamkan sebelah kiri. Kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Usianya beliau 63 tahun. Kemudian melangkah lagi sebelah kiri ada Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq. Beliau usianya 63 tahun wafatnya. Melangkah lagi kita ada seorang preman. Tapi itu saya belum detik. Preman kelas kakap, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukaken rok. Kalau ada yang montok, yang denok, suka monok. Orang Riau nggak paham bahasa ini. Ini bahasa Jawa Barat. Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah, kalau ada seseorang kejadian yang nyinggung hatinya, nyinggung baginda Rasulullah, itu yang bicara goloknya. Sampai mati ini mic-nya. Alhamdulillah. Apa Asep kekencangan kali Pak ya? Oh bersedia. Mudah-mudahan Mbak Ibu anggota DPR semuanya dipenuhi oleh beliau. Kebutuhan masjid ini mudah-mudahan oleh beliau dipenuhi, amin. Tapi Bapak Ibu kudu tahu diri, pilih lagi beliau. Mudah-mudahan manfaat jabatan itu disyukuri ketika cinta kepada rakyatnya, amin.
Jabatan itu sangat indah ketika amanah ditunaikan oleh beliau, Pak Lurah semuanya. Maka kita doakan umarah pemerintah kita panjang umurnya, amin. Ya Allah hujan, mudah-mudahan hujan ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang diijabah adalah ketika hujan. Hujan ada dua, ada al-ghaib, ada al-matar. Kalau al-matar hujan membawa bencana, tapi al-ghaib mudah-mudahan hujan membawa hikmah dikabulkannya seluruh doa. Amin ya Rabbal. Lanjutkan ibu ini, lanjutkan. Lanjutkan Henry sampai selanjutnya habis masa periode dipilih lagi. Amin. Mohon maaf dari kampanye. Udah, kalau orang baik harus kita kampanyekan, kan Bu, itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid adalah tempat ibadah. Maka kalau ini ada pembangunan, jangan terlalu lama berarti saya bicara, belum sampai titik. Masjid tempat sholat. Makanya di rumah itu masuk Bu, Bapak masuk yang ada di luar, apa-apa ngaji terus, hujan terus. Amin. Itu masuk yang ada di dalam. Alhamdulillah kita masih ada di masjid. Coba kalau di luar, oh, udah tendanya repot. Kita alhamdulillah. Nanti di akhir pun kita akan dilindungi oleh Allah melalui masjid yang Bapak isi, melalui masjid yang Bapak makmurkan, melalui masjid yang Bapak bangun. Amin. Rajulun mu'allakun bil masajid, seorang manusia baik ibu dan bapak yang hatinya terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid artinya bukan mohon maaf menjadikan masjid ladang buat mencari uang, bukan, tapi memakmurkan masjid. Pak, insya Allah masjid nanti akan membela bapak ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang ada di luar, Bapak yang ada di luar masuk Pak, masuk yang ada di luar, dipersilakan. Kopi disiapkan, teh telur disiapkan. Tapi nanti setelah selesai acara bagi Ahmadiyah di teh telur tidak akan geletek gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid buat apa? Buat kita jangan sampai ninggalin sholat. Jangan harap keberkahan rumah tangga, jangan harap keberkahan usaha, jangan harap keberkahan dalam mendidik anak solihin dan solihah kalau berani kita meninggalkan sholat. Bu, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yawmal qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun yawmal qiyamah. Nanti amalan kita belum bergeser kaki kita, yang akan ditanya itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, amalan yang lain beres. Kalau sholatnya betul, amalan yang lain juga betul. Tapi kalau sholatnya mohon maaf suka ditinggalkan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Saya ceramah yang agak berat ini, soalnya suara saya di samping mic-nya terlalu canggih, juga harus melawan hujan. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat apa sholat Ibu? Sholat itu luar biasa. Sampai Nabi Muhammad langsung dipanggil menghadap Allah. Bukan turun ayat melalui malaikat Jibril, tapi Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah, berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat. Maka kalau ibu dan bapak berani meninggalkan sholat, jangan harap keberkahan rumah tangga, jangan harap keberkahan mencari rezeki, jangan harap anak kita solihin dan solihah. Bu, bapak, orang yang sukses adalah tadi kata Bu Mahid, pasti kita wafat husnul rumah yang dibangun
dibawa. Motor Honda, Speedboat, Pajero, Alphard tidak akan dibawa. Istri, bapak meninggal, istri kita bisa nikah lagi enggak? Bapak meninggal, istri kita bisa nikah lagi enggak? Ibu meninggal, suami kita bisa nikah lagi enggak? Bisa menikah lagi, jadi tidak ada yang abadi. Ya Allah, Rabbana ya Karim, maka semua tidak ada yang abadi. Karena yang abadi adalah tanaman buat masjid ini, batu, semen, pasir, keramik, atap. Subhanallah, itu nanti yang abadi, yang nanti kita akan pulang menghadap Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, anak-anak kita solihin dan solihah tergantung dari ibu bagaimana menegakkan sholat dan bapak menegakkan sholat. Habis suara saya itu, subhanallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ibu rajin ngaji, rajin sholatnya, tapi mohon maaf ilmunya harus dipakai ya Bu ya. Bu, pakai ilmunya. Sudah tahu sholat nggak pernah ditinggalin, jangan sampai tinggalin sholat. Hikmah Isra Mi'raj adalah sholat. Didik anak-anak kita. Jangan ibu sukses sendirian, bapak senang sendirian. Anak kita nggak bisa sholat, diem-diem aja. Anak kita nggak bisa ngaji, cuek-cuek aja. Jangan begitu. Anak kita pintar matematikanya bagus. Anak kita jago fisika kimianya cakep. Anak kita fasih bahasa Inggrisnya bagus. Anak kita jago komputernya, IT-nya bagus. Tapi anak kita nggak bisa ngaji, kita nggak prihatin. Anak kita nggak bisa tahu agama, kita cuek bebek. Ini mohon maaf. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj digambarkan di dalam neraka orang tua yang punya azab besar dari Allah. Sekali lagi, orang tua yang punya siksa besar dari Allah adalah orang tua yang cuek dengan pendidikan agama putra putrinya. Maka anak kita dididik dengan terbaik, ajarin agama yang baik, panggil guru ngaji kalau tidak sanggup. Kalau di sini ada majelis taklim, hidupkan majelis taklim anak-anak di sini. Kita akan pulang menghadap Allah. Baginda Rasulullah 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Rasulullah pernah bersabda, "Ahad ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umat 60 dan 70 tahun saja. Lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Bapak sekarang berapa tahun usia? Oh, ganteng apa beliau? Bapak sekarang berusia berapa tahun? Usia bapak berapa tahun? Nggak dengar juga. 68. Berapa? 68. Rasulullah 63. Bonusnya udah banyak. Rasulullah pernah bersabda, "Amaru ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umatku 60 dan 70. Saya sekarang 43. Rasulullah 63. Berarti kalau panjang umur 20 tahun lagi. Kalau ibu di sini ada yang 50. Rasulullah 63, bapak ada 50 di sini. Berarti tinggal berapa? Tinggal 13. Kalau bapak dan ibu di sini ada yang 60, Rasulullah 63, tinggal berapa? Tinggal 3 tahun. Kalau Rasulullah 63, sementara di sini ada yang sedang ulang tahun, 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Berarti tinggal setengah hari lagi dipanggil oleh Allah. Maka hati-hati ibu, semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengajian Isra wal Mi'raj ini bapaknya soleh, ibunya sholat.
Ibunya solihah, bapaknya soleh. Bu, dalam peristiwa, saya harus agak dekat sama ibu-ibu. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah diberikan keunggulan mampu melihat neraka dan melihat surga. Ketika Rasulullah melihat surga, banyak bapak-bapak di kampung Tanjung Harapan masuk ke dalam surga. Ya Allah, jawab aminnya, saya nggak mau amin. Jawab bapak. Rasulullah ngeliatin bapak-bapak di dalam surga banyak, amin. Dipaksa. Tapi Rasulullah ngeliatin di neraka banyak ibu-ibu. Jangan bilang amin sembarangan. Bukan ibu-ibu di Tanjung Harapan. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, na'am ya Rasulullah, man haula'i, siapa ibu-ibu yang ada di dalam neraka? Apakah ibu-ibu Tanjung Harapan? Bukan ya Rasul. Apakah ibu-ibu itu tidak pernah ngaji? Ngaji ya Rasul. Apakah ibu-ibu ini tidak pernah puasa? Puasa ya Rasul. Apakah ibu-ibu ini tidak pernah sholat? Rajin sholat ya Rasul. Terus kenapa mereka masuk ke dalam neraka ibu-ibu? Jawabnya satu dari malaikat Jibril. Hunna yakfurnal asir. Dia durhaka kepada suaminya. Sekali lagi, ibu-ibu sholat rajin, puasa tidak pernah sholat, tapi masuk ke dalam neraka karena kurang hormat sama suami. Suami bilang, Bu, bikinin kopi ya Bu ya, Bapak capek. Kopak kopi, habis kopinya. Ya Allah, hati-hati, Bu, hati-hati. Ibu menciptakan sang suami, ini mati terus. Ibu mencium tangan sang suami sama dengan menghatamkan Quran 30 juz. Ini Asep ngomong di masjid di tengah ratusan jamaah. Ibu mencium tangan sang suami sama dengan menghatamkan Quran 30 juz. Ibu mencium pipi sang suami. Sekali lagi, itu yang paling kodok, dengerin. Jauh dari Jakarta saya. Harus teriak-teriak habis-habisan ngelawan suara hujan. Gak apa-apa kata Ustaz, jangan keledek, itu ujian Ustaz. Iya, emang saya ujian. Ibu mencium pipi sang suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Sekali lagi, ya Allah, hujan yang menjadi berkah bagi Tanjung Harapan. Ibu mencium pipi sang suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu dua. Satu, haji, itu pun kalau dapat. Kedua, umroh, itu pun kalau dapat. Taruhannya nyawa mencium Hajar Aswad itu. Nanti habis pengajian, ibu yang paling pojok tuh, ibu nanti habis pengajian, bubar pengajian ini, suami kita langsung ambil kepalanya. Apa? Jadi langsung dicium, sampai jontor kalau kata orang Betawi. Kebetulan suaminya nggak ikut ngaji karena ada tugas. Kenapa kamu jadi begitu, jadi stres begini? Kenapa kau ini pakai bahasa Tanjung Pinang? Tadi aku dengan cakap Ustaz Asep. Apa cakap Ustaz Asep? Katanya tadi kalau saya cium abang sama dengan pahalanya mencium Hajar Aswad. Nah, kita mau pergi haji kan susah buat kopi, terus mau pergi umroh nggak punya duit. Kebetulan abang ada
Abang juga hitam kayak Hajar Aswad. Saya cium tenanan abang. Habis itu suaminya dicium. Emang dek, bener cakap Ustaz Asep itu? Bener bang. Ustaz Asep siapa? Itu di YouTube banyak bang. Oh begitu. Kalau begitu besok usulin lagi sama ketua mesin Bapak Luna. Usulin bagaimana bang? Sama Bunda Ajang Mbak Hendri. Usulin lah bagaimana? Tahun besok undangan Ustaz Asep sama Jakarta Ledik. Dia datang kemari. Gua demen katanya. Nah, begitu kata suami ibu. Bahkan ini mohon maaf bukan saya vulgar. Bu, ibu mencuci celana dalam. Mohon maaf ibu jangan vulgar. Mencuci CD kolor itu satu CD 1000 dosa Allah hapuskan. CD suami bukan CD suami orang. Ibu mencuci CD 1000 dosa kecil Allah hapuskan. Besok kumpulin 14 CD, lumayan 14.000. Pak, nanti habis pengajian, Bu, nanti habis pengajian, buka celana Bapak. Pikirannya jangan kemana-mana. Ustaz saya nggak punya suami, oh janda. Maka mudah-mudahan kalau di sini ada janda, saya doakan dapat duda. Kalau ini di sini ada duda, saya doakan dapat janda. Kok nggak ada yang amin? Aduh, ampun dah. Kalau di sini ada yang perawan, saya doakan dapat ustaz. Allah giliran ustaz amin. Kita jaga geledek kali. Ya Allah. Nanti ibu pulang dari pengajian ini, Pak, sini Pak. Ada apa saya? Kebetulan suami kita kayak ngaji. Ada apa saya? Copotin Pak celana Abang. Ada apa dicopotin? Mau dicuci? Pikirannya kemana aja sih? Pak, Bapak yang terhormat, istri kita cantik luar biasa, jago masak, perhatian sama mertua dan orang tua, pendidikan anak diperhatikan. Maka istri model begini kalau belum meninggal jangan dikuburin. Ibu, Bu, dengerin. Ibu kan nggak sholat Jumat. Tolong ini kameranya awasin ke sini, punya kamera tuh, kamerain saya. Ibu tidak sholat Jumat tapi dapat pahala sholat Jumat. Syaratnya 2. 1, dandan yang cakep. 2, masak yang mantap. Suami pulang dari sholat Jumat, tawarin nama kita, Bang. Iya, Abang hari ini sholat Jumat. Iya sayang. Ibu sejadah belum ditaruh, baju koko belum dicopot, kopiannya belum dicopot. Abang ada 2 pilihan buat Abang. Apa sayang? Yang pertama, Abang mau makan dulu apa bobok dulu? Kali lagi. Ibu-ibu di situ itu ketahuan. Masih ada nggak suaminya Bu? Tuh, ajakin suami kita. Abang mau makan dulu apa mau bobok dulu? Saya punya ide aspirasi yang sangat membangun. Apaan itu deh? Saya bersaran punya Abang habis sholat Jumat, lebih baik Abang makan dulu biar kita tenaga. Terus habis makan kita tempur habis-habisan Bang. Oh begitu, Masya Allah. Ibu mendapatkan pahala sholat Jumat sang suami tanpa mengurangi pahala sholat Jumat sang suami kalau ibu masak yang mantap dan yang cakep. Maka kama qala Haji Roma Irama bidangdutiha, ada istri yang beriman
bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan hanya istri yang soleha. Amin, amin. Yang punya cinta sejati, yang akan selalu setia dari dunia sampai mati, bahkan sampai surga nanti. Amin ya robbal. Suami yang sholat, istri yang solihah. Ini malam Jumat. Orang Mawangi bu malam Jumat itu pakai bedak Maybelline, La Tulip, skincare, Mustika Ratu, Wardah, pakai kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ini malam Jumat bau 7 rupa, bau remason, bau duyungson, bau puyuhson, bau geliga, bau bawang, pakai daster 7 minggu nggak dicuci. Habis begitu dasternya mohon maaf sobek dari ketek sampai Sidratul Muntaha. Pakai daleman disambung sama peniti. Ada peniti, tahu apa peniti? Daleman disambung sama peniti. Penitinya karatan. Suami meluk dari belakang, ketusuk sama peniti. Tetanus itu suami. Bu, istri soleh. Ya bu ya, mudah-mudahan ibu jadi yang soleh. Sekarang suaminya, Pak, suami itu mohon maaf yang baik apa sama perempuan, sama istri kita garwa kalau kata orang Jawa si gare nyowo garwo. Belahan jantung kita, bukan hanya dia capek di dalam rumah, dapur, sumur, kasur, tapi mohon maaf sandang, pangan, papan juga diperhatikan. Bu, jam berapa ini? Jam 12? Zuhur jam berapa Pak? Jam 11 Pak. Hah? Udah habis ya? Belum. Tadi saya amanat dari Bapak Tua, usah sampai jam 11, jangan lama kan. Kita ceramah lagi nanti Bunda ya? Kita Bunda Haja Mahendri. Terus sebentar lagi. Bu, mudah-mudahan dengan barokah pengajian ini suami istri solihin dan ada bekal buat pulang kita menghadap Allah. Sebab rumah akan jadi rongsokan, makanan yang dimakan oleh bapak akan jadi kotoran, minuman kopi yang dihidangkan akan jadi kotoran, mati jadi bangkai, tidak ada guna bagi kita kecuali amal soleh. Suami bisa nikah lagi, istri bisa nikah lagi. Saya asli orang Garut, Jawa Barat Pak. Nama saya ada Asep Sibutar-Butar. Apa ngomongnya agak Batak ini. Suatu saat ada janda meninggal suaminya. Ya janda meninggal suaminya. Ketika meninggal, yang namakan idahnya 3 bulan 10 hari. Belum beres idah dia udah pasang status di Facebook. Garut, Jawa Barat dingin guys. Begitu kata sang janda. Cuman janda ini kaya raya, peninggalan suaminya sarang burung walet, punya 30 sarang burung walet. Penghasilannya per bulan 500 juta. Usianya janda kurang lebih 60 tahun. Dia pasang status di Facebook, dingin guys, karena pegunungan kan. Kalau Jawa Barat juga sama dengan Bapak di sini ada pegunungan, satu pegunungan sawit ya kan. Seluruh pemuda pada daftar untuk apa? Jadi istri sang janda kaya raya tadi. Apa yang terjadi? Punya luas, kalau di daerah pegunungan kan sawahnya luas, kebunnya luas, punya mobil elok jurusan Garut Bandung kurang lebih 100 armada, belum sarang burung walet penghasilan 500 juta per bulan. Semuanya pada daftar, dari mulai anak muda, berondong, sampai aki-aki daftar untuk menjadi calon pendamping sang istri janda kaya raya. Cuman saya doang yang nggak daftar. Beres idah,
berapa? 3 bulan, 4 bulan 10 hari janda nikah dengan pemuda usia 21 tahun. Harapan pemuda jelek apa? Biar kalau kata Ustadz Sofwan orang Betawi, dia bilang biar ketiban banda. Mudah-mudahan janda ini mati. Kalau mati janda punya anak, maka datang hartanya kepada sang suami. Benar Pak. Baru 2 hari meninggal pemudanya. Baru 2 hari meninggal pemudanya. Ketika diperiksa ke Rumah Sakit Umum Daerah Garut, ternyata sang pemuda 21 tahun baru 2 hari menikah, dia mati disebabkan dia minum susu kadaluarsa. Dia 60 tahun disedot, dia mati. Nggak ada yang abadi, semuanya akan pulang menghadap Allah. Maka sedekah jariyah, amal soleh ngaji seperti ini, mudah-mudahan menjadi amal abadi yang nanti kita akan pulang menghadap Allah. Jabatan, harta, ilmu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.